Ya, itu begitu. Jadi tombak ini dipakai untuk mengamankan musuh. Begitu. Di sini dulu katanya itu satu kerajaan, begitu. Ada warisan pusaka tanah leluhur kita. Ini saya yang melestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Bima Channel, channel yang membahas tentang petilasan, sejarah, dan kebudayaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang sosok Tumenggung Unem, yaitu beliau adalah sosok yang telah membabat tanah Prajagaan ini. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di kediaman Bude Susi. Beliau ini merupakan salah satu keturunan dari Tumenggung Unem gitu deh. Sudah. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mendengarkan jawaban-jawaban dari Bude Susi terkait tentang Tumenggung Unem. Berbicara mengenai Eyang Tumenggung Unem ya deh. Jadi bisa diceritakan secara singkat bagaimana sosok seperti Eyang Tumenggung Unem ini, atau mungkin Bude sendiri pernah bertemu melalui mimpi atau secara kasyaf melakukan kontak batin nih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau Tumenggung Unem itu yang membabat tanah Prajagaan. Sosoknya itu kalau bertemu secara mimpi, didatangi secara apa ya maksudnya? Secara batin itu seorang yang amat wibawa sekali ya, seperti tinggi ya, orangnya tinggi besar, itu Cina, seperti Cina. Putih. Jadi ya putih. Memang keturunan kita ini memang keturunan dari Cina ya. Itu. Jadi Mbak Buyut kita ini kalau orang dulu Mbak Buyut Putri itu turunannya Sengkek ya. Kalau bilang Sengkek. Mbak Kakung kita ini Sengkek ya. Tapi Sengkek itu kan kalau dulu orangnya pendek kan ya. Bayangannya sependek ini enggak. Yang sering datang ke Ndé karena itu yang merawat pusakanya di sini ya, sering datang gitu. Orangnya itu juga tidak pendek ya, agak tinggi, Cina tadi itu. Makanya jadi dari keturunan kita ini ada yang mirip seperti Cina. Boleh dari keluarga itu, dari keluarga, coba dari keluarganya Mbak Idris itu. Mbak Cung Rais itu seperti Cina ya, keturunannya kan begitu. Di sini keluarga dari Mbak Putri sini, Mbak Putri Atrami ya, itu yang putri-putri seperti Cina Belanda. Iya, jadi sosoknya seperti itu ya, yang sering datang ke Ndé Tumenggung Unem itu ya, Mbak Buyut itu ya seperti itu. Kalau asalnya sendiri kan memang dari Belambangan ya? Iya, dari Belambangan, dari Kerajaan Macan Putih itu ya. Mbak Putri itu, Mbak Buyut Putri itu dari Mengwi. Jadi perpaduan dari Bali, Banyuwangi ya. Mbak Buyut Tumenggung Unem itu. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk pusaka
Bude, mungkin ada pusaka apa yang diwariskan? Peninggalan Semacam peninggalan. Ya kalau peninggalan memang dari Mbak Buyut Bude ini ya dulu itu yang pegang pusaka dari Mbak Buyut Tumenggung Unem itu. Jadi karena beliaunya itu sudah meninggal dunia semua ya, termasuk Mbak Kakung, Mbak Putri dari Bude ini juga sudah meninggal semua. Yang merawat itu satu-satunya yang merawat pusaka itu ya Bude ini ya. Harus pesannya ya dari leluhur itu, pesannya tidak boleh keluar dari tanah Prajekan karena yang membabat tanah Prajekan ini begitu. Memang ada ya keluarga yang menginginkan seperangkat tombak itu dan kerisnya untuk diminta karena saya juga keturunannya kan gitu. Saya ingin merawatnya tapi di luar kota. Jadi sama beliau-beliau yang sudah meninggal ini, almarhum orang tua juga melarang, tidak boleh dibawa. Itu sudah pesan leluhur. Berarti yang pesan dari iya, sudah berwasiat. Kalau zaman dulu itu wasiatnya tidak tertulis, tetapi dengan lesan disampaikan dan tidak usah dibawa kemana-mana. Juga pernah, menurut ceritanya Mbak Kakung ini ya, dulu salah satu keturunannya itu menjual salah satu tombak yang satu set itu, katanya ke daerah Ledo Ombo. Ledo Ombo pokoknya ya, di daerah sana. Kembali sendiri dengan ya izin Allah, juga mungkin ada kesaktian dari tombak itu. Kembali lagi tetap di tempatnya di tempatnya semula. Itu menurut ceritanya Mbak Kakung. Jadi memang ada kodamnya ya, nggak main-main. Kalau nggak percaya bolehlah bermalam di rumahnya, main-main ke sini. Mungkin ada yang punya nyali tinggi, silahkan, nggak apa-apa. Kalau nggak ditemani. Kodamnya sendiri itu seperti apa deh? Kalau kodamnya itu yang sering datang itu ya, itu harimau. Ekor harimau. Iya, harimau. Mungkin karena dari macan putih atau bagaimana. Dia kan ini keturunan ke-8 kalau enggak salah. Iya, itu. Dari keturunan dari beliaunya dari keturunan ke-8. Itu harimau. Harimaunya itu ada yang warna abu-abu ada. Katanya orang Madura itu belubuk. Tidak cuma satu ya? Tidak cuma satu, yang putih juga ada ya. Ada hitam itu ada. Tapi hitamnya itu tidak terlalu hitam, itu enggak. Kan ada umpamanya anjing hitam gitu ya. Enggak terlalu hitam. Hitam agak campur-campur apa ya. Juga tidak abu-abu, yang abu-abu sendiri ada. Itu yang sering datang ya 3 itu. Termasuk sama yang putih itu. Iya, putih itu lagi. Sering datang ke sini. Iya, sering. Pernah kok ini ya. Ini satu cerita saja. Temannya Deni seorang dokter Retno. Suaminya itu Dokter Ferry. Datang ke sini itu tahu-tahunya takut sampai ya menggigil begitu, katanya kok rumahnya rame Bu, seperti pasar, banyak orang di situ, sampai ke mobil aja ke depan ini tuntun. Padahal nggak ada orang di sini ya? Nggak ada orang ya, cuma ini sendiri gitu. Oh ini Bu, ada harimaunya katanya begitu. Mungkin waktu itu karena pas maghrib dia datang ke sini jemput Ende itu dulu. Masih ada mau acara ke Bondowoso itu. Mungkin waktu itu ya ditampakkan. Waktunya memang mau sholat. Berarti selain menjaga pusaka yang ada di sini, Khodam itu juga menjaga pekarangan rumah ini ya, Dek? Iya.
bukan hanya menjaga rumah ya, menurut saya dia menjaga perajekan lah. Iya, semua dijaga, nggak mungkin perajekan aman. Iya, dia yakin perajekan aman karena ya itu salah satu wasilahnya. Iya ada, ya aman, ya nggak ada musibah yang terlalu lah. Terlalu Betul besar. itu. Iya. Jadi kalau hujan itu ya, hujan mendung. Umpamanya ada orang punya hajatan biar enggak hujan terus gitu ya. Dia itu ambil walaupun sampah ya. Oh ingat kasihannya, tak keluarkan itu apa tombaknya itu ya, tak buka itu. Cuma kirim doa Al-Fatihah. Dia kan taunya doanya apa tuh, nggak macem-macem, cuma Al-Fatihah, minta, mohon ini ada hajatan di sini, mohon terang gitu aja. Ya, tak keluarkan. Nggak hujan terang, alhamdulillah dengan izin Allah semuanya. Ya. Untuk penjagaan tombak itu sendiri, apakah ada ritual adat tertentu? Kalau ritual yang tertentu itu ya mungkin tidak ada ya. Kalau ini merawatnya seperti leluhur-leluhur yang pernah dilakukan ya. Yang pernah diajarkan. Ya, itu setiap bulan suro itu dimandikan gitu saja. Kalau nggak bisa mandiin sendiri, panggil orang yang bisa gitu. Ya nanti saya bantu untuk memandikan gitu. Jadi tiap malam Jumat itu ya sandingan lah, kalau orang Jawa itu sandingan ya, malam Jumat manis terutama ya. Soalnya ada orang yang ngasih tahu, yang pernah datang ke tombak itu, diajak komunikasi lah secara batin ya. Itu mintanya ya itu kalau malam Jumat manis jangan sampai ini, harus ada sandingan bunga, kalau bisa dironce katanya gitu, untuk kalung kalau bisa ya. Jadi ini kan tombak ya dia apa? Mungkin berasal dari sekitaran abad 16-17 karena kan Tumenggung Unem sekitaran itu. Iya, periode 17 ya. Abad ke-17. Abad 17 itu. Jadi kalau fungsinya sendiri mungkin ada sejarahnya tuh. Dulu waktu zamannya Tumenggung Unem, tombak ini itu difungsikan apa, untuk mengusir penjajah atau sebagai simbolis apa? Iya. Menurut cerita dari beliau-beliau yang sudah almarhum ya, itu begitu. Jadi tombak ini dipakai untuk mengamankan musuh. Begitu. Di sini dulu katanya itu satu kerajaan begitu. Sebelum ada Bondowoso, kabupaten, itu sudah diperajetkan lebih dulu. Ceritanya begitu. Jadi sudah kerajaannya di sini katanya dulu. Yang menjadi raja. Iya. Satunya iya. Makamnya ini dekat, cuma 100 meter dari sini. Melangkah jalan raya ini sudah makamnya Tumenggung Unem. Iya. Mungkin ada pertanyaan. Untuk pusaka lainnya nih, selain tombak. Kalau pusaka lainnya ya, yang sempat ditahu itu ada sepasang keris. Jadi pusaka ini satu set seperti tempat bendera itu ya. Itu ada kalau tidak salah 5 ya, itu satu set pusaka itu. 5 jenis pusaka ya? Iya, 5 jenis. Ada yang namanya santeki itu, kayu lurus, tanpa ada ininya, ada bengkokan. Tombaknya atas itu, besinya itu tidak ada. Itu 2 ya, 2 yang seperti itu santeki. Ada putih, hitam, putih, hitam. Nah ini yang ada yang pinjam,
terus tidak dikembalikan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, orangnya meninggal katanya dikubur dengan itu Santeki ya itu juga ya. santekinya Padahal itu juga. punya- Padahal punya Kepunyaan kita. sini. Iya. Iya, dia tahu kalau itu ada kemampuan, ada kodamnya, jadi dia pinjem. Jadi untuk melawan itu proses dulu itu ada kejadian di Situbondo yang melawan membakar gereja-gereja itu. Pembakaran Iya, gereja. pembakaran gereja itu. Sekitar tahun 2000-an awal ya. Dik. Iya, itu yang terbang-terbang di genteng-genteng yang gereja itu pakai itu pinjem, iya, nggak dikembalikan. Jadi satu lubang isi tombak isi senteki itu yang kosong. Ya selain itu sepasang keris ya, sepasang keris. Tapi keris itu ada yang mencuri. Jadi sudah ada. Iya, sudah tidak bersamanya lagi. Ya, memang dulu itu kan banyak orang yang mencari barang antik, katanya barang antik. Nah, ini memang ya seperti hiasan dinding itu, nah dicantol di dinding itu. Tahu-tahunya kok ada yang mencuri. Mungkin ini deh, selain pusaka, mungkin ada ajaran-ajaran dari yang Tumenggung Unem yang mungkin pernah disampaikan dari leluhurnya deh. Kalau ajaran khusus ya enggak ada ya. Ya karena kita orang Islam ya, mengikuti tetap syariat Islam itu. Enggak ada ajaran khusus itu enggak. Kalau pesan-pesan yang lain deh, mungkin dari leluhurnya dia dulu pernah entah Berwasiat, berwasiat harus menjaga majikan Ya, atau apa gimana? harus dijaga ya itu, cuma nggak boleh keluar dari prajekan Pusaka itu itu ya? pusakanya. Memang ada yang apa anak keturunan lah ya, itu ada di luar kota, di daerah Jember itu mau mengambil ke sini ya, saya persilakan. Memang kita punya hak ya, Kita punya semua hak. anak keturunan boleh, tapi mohon minta pertimbangan dulu sama yang lebih sepuh. Saya antarkan ke yang lebih sepuh dulu. Beliau juga mengatakan seperti itu, tidak boleh dipindah kemana-mana, sudah tetap di situ, katanya gitu. Ini kan memang yang punya prajekan. Kalau dipindah, loh apa kekuatan prajekan? Itu nggak ada. Orang umum nggak tahu. Orang umum nggak tahu. Kalau yang pegang pusaka prajekan itu di sini loh. Boleh melihat ada di kamar depan itu 1 set. Kalau mau apa itu bertemu dengan kodamnya, boleh bermalam di kamar depan. Jadi nanti bisa lihat ya di dalam ya deh. Boleh. Ya, Kalau mau boleh. dikeloni harimau ya. Jadi mungkin dari sahabat Bima Channel ada yang berminat untuk bermalam di rumahnya Bude Susi. Jadi dipersilahkan, monggo. Iya. Lokasi rumah tepat di pinggir jalan. Iya. Kalau dari arah Situbondo kita bisa langsung tengok ke kanan jalan Setelah rel. setelah stasiun. Jadi Iya, memang boleh. ditunggu kalau memang ada yang mau membuktikan. Boleh, tidak apa-apa. Uji nyali. Uji nyali, barangkali ingin bertemu, nggak masalah. Karena ingin tahu, Iya. kan gitu ya. Untuk ini deh, keampuhan-keampuhan lainnya dari tombak ini yang pernah Susi alami. Seperti apa deh? Kalau ada sesuatu akan terjadi ya, ini kok lupa aku mau menyampaikan. Itu seperti ada pemberitahuan. Ada wangsit ya deh. Ada wangsit ya, bukan karena saya yang merawat, enggak. Waktu masih ada almarhum ya, suaminya Nde itu, Nde bilang, "Pak, aku kok bau amis darah." "Apa sih kamu?" katanya gitu. Aku dimarahin. "Enggak, di depan ini pasti ada sesuatu." Terjadi sungguh. Ada kecelakaan, ini kan jalan raya. Iya. Iya,
Mbok hati-hati lewat di kuburan itu kuburannya orang kuno. Kalau malam lewat di klakson dulu, sepertinya kan permisi mau lewat kan gitu. Ya ada aturannya juga lah gitu. Itu kan ada makam keramat gitu loh. Dia bilang gitu. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Itu berapa kali deh ya? Tak tengerin itu kayak bau amis darah, ada kecelakaan. Aku sampai ngeri, duh ya Allah jangan sampai terjadi. Sepertinya ada pemberitahuan itu. Aku kok enggak enak ya, alah kamu itu, aku tidak mau mendahului Tuhan gitu sampai iya aku minta maaf, aku tidak mendahului Tuhan, tapi kenyataannya terjadi sungguh dan tidak diminta ya. Tidak diminta itu benar. Ya percaya tidak percaya silahkan gitu. Mungkin selain itu juga ya yang menjaga percikan ya bisa dibilang. Iya yang menjaga. Jadi eman sekali kalau tidak dijaga, dilestarikan ya. Sampai begini ke anak-anak ini ya. Ini loh ya, ini yang punya percikan dulu, punya yuyut-yuyut. Jangan diabaikan. Kalau masih ada mama yang menjaga lah, besok umpamanya mama pergi dari sini, umpamanya di mana dirawat gitu, cuma pesan ke anak-anak ini. Jadi memang sudah jadi amanat luhur ya nih. Iya. Tombak ini tidak boleh dikeluarkan dari desa Prajikan. Iya. Cuma dia ini belum pernah mengadakan ritual khusus selamatan gitu, belum. Iya belum. Punya keinginan seperti itu. Kayak kepala desa itu ya, selamatan kan gitu. Kayak kemarin itu di makam itu kan ada perayaan rokat gitu, rokat bumi itu ke makam Tumenggung itu. Dia masih belum melakukan itu. Berarti Tumenggung ini duluan ya, sederajat dengan bupati kan? Iya, raja. Kalau dulu kan raja ya, kerajaan kan gitu ya. Iya. Kalau enggak bupati zaman sekarang masa mau punya itu. Mau lihat tombaknya? Mari silahkan, ada di kamar depan kalau mau lihat. Baik sahabat Bima Channel, di depan saya ini adalah penampakan wujud tombak pusaka peninggalan Eyang Tumenggung Unem yang sampai saat ini tetap dilestarikan dan dijaga oleh Bude Susi sebagai ahli waris dari tombak pusaka. Di sini ada bermacam-macam tombak pusaka ya. Kalau yang tinggi nih mungkin ada nama-nama tertentu. Cuma kita tidak memberi nama ya, cuma yang ini tombak agung gitu aja. Ini yang kedua ini pendamping, Terus yang ini yang santeki kayu. Yang dimaksud yang dipinjem ini yang ada yang kosong, ini ada yang pinjam terus tidak dikembalikan itu ya, orangnya meninggal, jadi ini yang dirawat. Menurut penjelasan dari Bude Susi, tombak inilah yang menjadi nilai keamanan di desa Prajikan. Dari pesan-pesan para leluhur, tombak ini tidak boleh dibawa keluar desa Prajikan, karena ini sangat menentukan aman tidaknya desa Prajikan. Benar begitu ya, Bude? Iya. Untuk bunga-bunga yang diletakkan di sini ini, Bude, apakah memang setiap hari diletakkan di sekitar tombak? Ini bunga ini memang saya petik dari halaman sendiri. Kemudian saya taruh di sini. Tombak ini kan
menurut leluhur itu kalau malam Jumat, apalagi malam Jumat manis, dibuatkan kalung, dironce katanya begitu. Dironce, minta dikalung. Ya, ini karena bukan Jumat manis, jadi hari-hari ada bunga, saya kasih bunga seperti ini. Begitu. Apakah betul memang tombak ini yang memiliki khodam seekor harimau ya Udin? Kalau seekor harimau itu mungkin lebih ya, tidak seekor. Karena ini tombaknya kan banyak. Iya. Jadi yang sering nemani Bude itu di sini itu 3 yang sering nampak itu ya. Itu warna putih, warna abu-abu ya, terus warna hitam, tapi nggak terlalu hitam gitu ya, enggak. Jadi 3 begitu. Pastilah, umpamanya kita pinjam malam ini, boleh nggak apa-apa, mau patrolan untuk dipegang untuk tongkat. Kalau ada yang mengikuti jangan takut ya. Memang ini yang jaga kan gitu. Ya memang kakak-kakaknya Bude itu dulu ada yang suka jahil ya, diambil dipinjem, ya diikutin sama harimaunya. Yang temannya yang takut, nggak kenal ya. Ya sering memang di sini. Terus dulu. Untuk tombak yang paling tinggi nih yang sering digunakan untuk kalau ada hajatan. Iya, kalau ada hajatan yang itu. Cuma Nde ini kan nggak pernah ya menawarkan ke siapa. Aku mau pamannya hujan terus tak sarang, enggak. Jadi pamannya sudah kelihatan nih kok kasihan ya, kodo anak putune prajikan kan gitu ya. Wis tak keluarkan terang, tapi enggak pernah dia bilang sama beliau yang punya hajat ya. Kan biasanya kan harus minta dia terin apanya kan enggak. Cuma kita keikhlasan aja, sama-sama orang prajikan gitu. Jadi di antara tombak yang berdiri di sini memiliki keistimewaannya masing-masing. Seperti yang disebutkan oleh pewaris tombak tersebut. Untuk Bude Susi mungkin ada pesan dan kesan untuk kita pelajari, untuk kita jadikan sebuah nilai-nilai luhur yang penting di dalam hidupnya. Begini ya, karena Bude ini juga dari leluhur, beliau sudah memberi pesan ya. Jadi tombak ini jangan sampai keluar dari prajekan, karena ini yang menjaga kelestarian, keamanan prajekan, kemakmuran prajekan begitu. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk ada ahli waris yang mau mengambil merebut, jangan. Biarkan dia nyaman di sini karena yang menjaga prajekan begitu. Jangan dijual karena butuh uang, jangan. Memang kita semua butuh uang, tapi ini loh warisan leluhur kita. Jadi bukti nyata untuk sejarah kita. Kalau prajekan ini dulu ada ceritanya, kan begitu. Jadi untuk itu ya biar tahu semua ahli waris di prajekan, baru terbuka sekarang ya. Ada warisan pusaka tanah leluhur kita. Ini saya yang melestarikan. Jadi sampai sekarang jangan dijual, dilestarikan ya, untuk anak cucu kita nanti sampai tua. Itu saja yang bisa disampaikan. Cukup sekian cerita yang ada di Babat Prajekan 2. Hal yang dapat kita pelajari
bahwasanya pentingnya menjaga dan melestarikan warisan leluhur kita sebagai bukti nyata adanya jejak-jejak sejarah yang ada di tanah Prajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua.